Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 tersangka baru dalam kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura. Kabur usai aniaya istri siri hingga kritis, pria asal Pangandaran dibekuk polisi. Kekurangan kelas setelah dipakai oleh sekolah rakyat. Murid 2 hingga 3 kelas SLB Negeri A Pajajaran Bandung harus belajar dalam satu ruangan. Berhati-hatilah saat Anda memarkirkan kendaraan Anda. Di Kota Cimahi, seorang pria membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku menggunakan jaket seragam ojek online. Kamera CCTV warga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Gang SAPI, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa dini hari. Dalam rekaman terlihat seorang pria yang mengenakan jaket ojek online atau ojol mondar-mandir di sekitar gang yang sedang sepi dari aktivitas warga. Mengetahui tak ada aktivitas yang dilakukan warga, pelaku lalu menghampiri sepeda motor yang tengah diparkir dalam keadaan terkunci. Dalam hitungan detik saja, pelaku membobol kunci motor dan membawa kabur kendaraan milik korban. Korban baru menyadari jika sepeda motor yang diparkir hilang pada pagi harinya. Saya tahu sih pas saya bangun tidur pagi hari jam 6. Biasa saya ngecek motor kan biasanya ada di parkiran dekat rumah Pak RW. Cuman pagi-pagi saya ngecek motor udah nggak ada. Saya cari-cari tanya-tanya Pak RW barangkali nyimpen di sebelah mana, nggak ada ternyata. Terus saya ngobrol-ngobrol sama yang punya diskusi itu Pak Gino. Ceknya sekitar jam 3 itu ngambil motor. Lagi pakai baju gojek, pakai helm gojek gitu. Itu terekam CCTV tetangga Pak atau rumah Bapak Pak? CCTV-nya tetangga. Diduga pelaku merupakan sindikat pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Kota Cimahi. Pasalnya, peristiwa pencurian motor ini bukanlah kali pertama terjadi. Dalam beberapa kasus, pelaku berpura-pura mencari penumpang dengan mengenakan jaket ojol. Kasus tersebut sudah dilaporkan dan kini dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Cimahi Selatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Polisi terus mengembangkan kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura. 6 tersangka baru yang ditangkap yang berperan sebagai pengasuh serta orang tua palsu sejumlah bayi. Kesana, ke lobi. 4 wanita ini merupakan tersangka baru kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Mereka tiba di Mapolda Jabar Selasa malam setelah diterbangkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. 2 tersangka lain masih berada di Pontianak karena dalam keadaan hamil. Penangkapan 6 tersangka baru ini merupakan hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap 14 tersangka yang ditangkap terlebih dahulu. Dalam pengembangan kasus ini, polisi juga menyelamatkan 2 bayi yang hendak dikirim ke Singapura. Sejumlah dokumen paspor turut diamankan. Ke-6 tersangka memiliki peran beragam, termasuk menjadi ibu palsu. Di antaranya ada paspor bayi, kemudian paspor orang tua palsu, kemudian sejumlah dokumen akte notaris yang itu merupakan dokumen adopsi daripada bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. 6 tersangka ini Perannya apa, Dok? Ke-6-nya itu merupakan pengasuh dan juga mereka pernah ikut mengantar ya sebagai orang tua palsu ke Singapura, bayi-bayi yang diadopsi di sana. Sebelumnya, 14 tersangka diringkus polisi di Pontianak, Kalimantan Barat dan Kabupaten Bandung. Total sudah ada 20 tersangka dalam kasus ini. Sebanyak 25 bayi telah dijual ke Singapura. Terbongkarnya sindikat perdagangan bayi bermula dari laporan salah satu orang tua yang bayinya dibawa kabur dengan imbalan Rp600.000. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Seorang bujang lapuk berusia 51 tahun mencabuli 3 anak di bawah umur, salah satunya merupakan anak disabilitas. Pelaku mengiming-imingi dengan membelikan jajanan untuk para korban. Pria berusia 51 tahun ini hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas. Ia ditangkap usai jadi tersangka kasus pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Kasus ini terungkap berkat kecurigaan orang tua salah satu korban yang melihat anak serta temannya menangis. Saat ditelusuri, korban yang masih berusia 10 tahun dan merupakan penyandang disabilitas mengaku telah dicabuli oleh pelaku. Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada 15 Juli lalu di sebuah warung tempat pelaku biasa nongkrong. Saat korban sedang bermain di sekitar warung, pelaku memanggil korban dan mengiming-iminginya untuk membelikan jajan. Setelah berhasil dirayu, korban diminta duduk di pangkuan pelaku. Jadi awalnya mengadu kepada orang tuanya mengadu kepada orang tuanya bahwa sudah dilakukan pelecehan gitu yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian ternyata pelaku ini masih tetangganya. Kalau awalnya diamankan oleh warga ya, kita menerima serah terima dari warga, kemudian kita amankan ke Polres, akhirnya ya melakukan penangkapannya di Polres. Korban katanya ada disabilitas sama masih bayi ya. Disabilitas artinya tunarunggu ya, yang satu yang atas nama inisial AMA ya, satu, kemudian yang masih balita umur 5 tahun itu ada 1 orang hasil pengembangan. Kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Kuningan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kabur usai aniaya istri siri hingga kritis, pria asal Pangandaran dibekuk polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Terungkap permintaan rujuk ditolak oleh korban jadi pemicu tragedi berdarah tersebut. Pelarian pria asal Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Pangandaran berakhir ketika polisi meringkusnya di rumah neneknya di Kota Depok. Ia dicari polisi setelah menganiaya istri siri dengan benda tajam hingga terluka parah. Dalam pemeriksaan, pria 25 tahun itu akui tenggak minuman keras berdua istri siri yang sudah pisah ranjang. Di bawah pengaruh minuman keras, ia mengajak rujuk, namun ditolak oleh korban lantaran kerap diperlakukan kasar saat masih tinggal bersama. Cekcok pun tak terhindarkan. Ia lalu menganiaya wanita 27 tahun itu menggunakan benda tajam yang sudah disiapkannya di jok motor. Mengetahui keberadaan pelaku yang lari ke daerah Depok, Jawa Barat. Setelah pelaku lari, alhamdulillahnya kami dapat mengamankan pelaku 2 kali 24 jam. Kesulitan kami ketika setelah ada kejadian itu, memang korban tidak membawa alat komunikasi sama sekali. Berdasarkan lidik-lidik manual, alhamdulillahnya kita bisa dapat informasi keberadaan pelaku maupun jalur-jalur pelarian dari terduga pelaku ini. Kini pria pengangguran itu masih diperiksa di Polres Pangandaran, sementara korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian kepala dan tubuhnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Polda Jawa Barat melakukan sidak bahan pokok di sejumlah swalayan di Kota Bandung. Dalam sidak ini, petugas menemukan sejumlah produk bahan pokok yang belum memiliki izin edar. Senin pagi, petugas gabungan dari Satgas Pangan Polda Jawa Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan di sejumlah toko yang menjual bahan pokok. Satu persatu bahan pokok terutama beras yang saat ini menjadi polemik dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus peredaran beras oplosan yang terungkap belum lama ini. Dalam sidak kali ini, petugas memeriksa kualitas, berat, serta mutu yang tertera dalam kemasan. Hasilnya, salah satu temuan beras organik lokal tidak memiliki izin edar.
Petugas akan melakukan penelusuran terhadap peredaran sejumlah temuan tersebut. Sementara pihak swalayan diminta untuk menarik produk-produk tersebut dari penjualan. Kemudian tadi ada beberapa temuan, yaitu ada beras organik lokal. Sedang kita lakukan pendalaman terkait dengan mutu dan izin yang harus dilengkapi. Mereknya Olen dari Kota Bandung juga. Tindak lanjut apa yang dirilis oleh Barreskrim, ada 6 merek SAN-nya, Cetaramos merah, Cetaramos biru, Cetra bulat, jelita, anak kembar, tetapi kebetulan di Baruma ini tidak ada, sudah ditarik oleh produsen. Mungkin seperti itu. Untuk pengawasan ke depannya Pak dari Indak Jabar Akan terus melakukan pengawasan secara berkala maupun terpadu seperti itu. Hingga saat ini, Satgas Pangan bersama Disperindak Jawa Barat akan melakukan uji kualitas terhadap produk bahan pokok yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk mengantisipasi peredaran bahan pokok yang tidak sesuai, termasuk beras oplosan. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan.